Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaan-Nya, api cintanya nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Bertekun semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah disingkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Kita siapkan puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-30. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, utamanya dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang yang buta sudah cukup lama, bahkan sejak dari awal. Berkat imannya dimilikinya, lalu dia berseru, "Tuhan, Putra Daud, kasihanilah aku." Sejauh mana kita juga senantiasa dengan iman dan keyakinan datang kepada Yesus untuk sungguh mempercayakan seluruh hidup kita, mari di hadapannya kita menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Secara khusus bersama keluarga, mohon keselamatan jiwa dari Bapak Nikolaus Rodang Kosmas Jalang. Dan juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merekan peristiwa penyelamatan, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu, sehingga kami boleh datang percayakan hidup kami kepadamu berkat iman yang kami miliki, seraya membawa dalam doa-doa kami juga mereka yang ingin kami persembahkan, mereka yang sakit, terlebih mereka yang sudah berpulang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia.
Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bersuka hati, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka hati. Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka hati. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka hati. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan,
memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kita berdiri. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengawali renungan pada kesempatan ini, bolehkah saya minta mungkin 1-2 menit untuk menutup mata kita sejenak. Walaupun kita pakai kacamata, kita tetap tutup mata kita ya. Mari kita tutup mata kita sejenak. Mari kita buka kembali. Seandainya ada yang mau sharing sedikit. Kalau kita menutup mata kita, bagaimana perasaan? Apa yang kita rasakan? Ya, kalau saya ditanya lalu, karena saya sendiri yang bertanya, maka dari pengalaman itu setiap menutup mata itu lalu ada perasaan was-was, tidak melihat sesuatu. Ya, kalau memang sudah gak terang mungkin karena memang kita sudah melihat terang, maka seperti ada bayangan terang. Lebih dalam dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada saat mata kita terpejam, pada saat mata kita tertutup, maka pendengaran telinga kita itu jauh lebih tajam. Jauh lebih bermakna dan lebih berfungsi. Salah satu indera kita yang sangat penting adalah mata, dan dalam kitab suci selalu ada hal itu. Orang buta dimelekkan matanya, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang gagap bercakap atau berbicara. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini, di mana kita masuk hari Minggu biasa yang ke-30, lalu kita diberikan gambaran bagaimana seorang buta disembuhkan oleh Yesus. Dari alur cerita tadi kita mendengarkan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu tiba di Yeriko dalam perjalanan. Kemudian dia melihat ada orang
yang duduk buta, dan itulah Bartimeus, anak laki-laki dari Timeus, dan sebagai orang buta tentu hidup dari apa yang diberikan orang atau belas kasih orang. Lalu yang ada pada Bartimeus, kita dengarkan tadi bahwa dia memiliki jubah. Jubah itu secara garis besarnya adalah lambang kenyamanan bagi dia. Menutup tubuhnya, menjaganya dari cuaca, baik terik matahari maupun dinginnya situasi dan keadaan. Juga dengan jubahnya lalu tempat menyimpan apa yang diberikan orang kepadanya, dan satu saja pengharapan itu bahwa dia memiliki jubah yang membuat dia lebih nyaman. Mental yang seringkali dimunculkan dalam istilah orang minta-minta pengemis seperti itu adalah mental yang tentunya bagi kita sedikit menjadi bagian permenungan, yaitu mau dan ingin untuk hidup mendapatkan sesuatu lebih cepat tanpa ada usaha yang muncul dari dalam diri kita, usaha yang lebih keras. Kemudian juga seringkali meminta sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirindukan untuk bisa membuat hidupnya bisa semakin lebih baik dan lebih nyaman. Lalu ada kerinduan yang lebih dalam yang kita bisa lihat dari Bartimeus ini. Sekali lagi, orang buta itu mau dan ingin hanya minta saja. Dan satu permintaan yang dibuat oleh Timeus, Rabuni, aku mau supaya aku melihat. Jadi bukan pemberian apa yang akan dimakan saja pada saat itu, duit, tetapi yang diminta adalah lebih dalam dari itu, ada satu kerinduan. Lalu akhirnya dia meninggalkan itu pada saat dia mendengarkan bahwa ada Yesus, dan sebelumnya pasti dia sudah mendengarkan bahwa Yesus itu datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Lalu Bartimeus sungguh menyadari keberadaannya, lalu dia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Tentu Yesus tidak memberikan duit, tetapi dia bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan dia minta supaya disembuhkan, matanya dimelekkan, dan akhirnya sudah itu dia meninggalkan jubahnya lalu mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari pengalaman ini saya kira kita boleh tahu sikap yang paling dalam dan paling mendasar dari Bartimeus adalah iman dan keyakinan untuk sungguh mau dan ingin percayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Bagaimana nantinya bagi Bartimeus itu tidak terlalu penting dulu, yang penting bahwa saya berusaha untuk mengikuti kemanapun Yesus itu pergi. Itu dikatakan di dalam kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Sebelum matanya disembuhkan, dia sudah menanggalkan jubahnya. Itu memperlihatkan bahwasanya nyaman kehidupan yang dirasakan dialami selama ini dibuang dari dalam dirinya dan ingin untuk mengikuti Yesus, hidup yang baru yang baginya akan jauh lebih memberikan pengharapan besar. Maka hal yang kedua yang bisa kita lihat di sana ialah bagaimana dia mau meninggalkan zona nyaman kehidupan dunianya sebagai pengemis yang hanya meminta-minta saja, tetapi didorong oleh kemauan dan keinginan dari dalam untuk mau merubah seluruh hidupnya dan mengikuti Yesus sepenuhnya kemanapun dia pergi. Dan kita tidak tahu apakah dia kembali mengambil jubahnya itu, tetapi tidak dikatakan dia meninggalkan itu dan pergi. Kemudian waktu Yesus mengatakan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, pada saat itu juga ia dapat melihat lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu berarti bahwa perjalanan yang tanpa batas menuju kepada kehidupan yang kekal.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua telah mengikuti Yesus. Kita yang hadir pada kesempatan ini bukanlah orang yang buta secara fisik. Tetapi pertanyaan saya untuk kita bisa renungkan pada kesempatan ini, sungguhkah kita melihat bagaimana pada saat kita melihat orang-orang yang sungguh membutuhkan belas kasih dalam seluruh kehidupan kita? Apakah kita tergerak hati untuk mau dan ingin menyatakan kasih Tuhan kepada mereka dalam seluruh situasi? Tentu hal ini mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih, untuk senantiasa melihat lebih jauh. Karena seringkali orang yang membutuhkan belas kasih, mereka juga tidak menyadari keberadaannya, dan mereka hanya mau dan ingin supaya hidupnya itu hanya hidup enak saja dalam tanda petik, tidak mau berusaha untuk bisa membuat hidupnya jauh lebih baik. Karena seandainya hidup hanya dalam situasi mengemis dan meminta saja dalam seluruh kehidupan, lalu sampai kapan hal ini? Yesus melihat lebih jauh dari itu. Dia memelekkan mata orang itu supaya orang itu dimampukan untuk menggunakan segala bakat dan talenta dan keberadaannya untuk menyatakan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan siapa saja yang dijumpainya. Kita seringkali melihat di jalan-jalan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengemis-pengemis yang membuat dirinya itu dalam tanda petik menjadi pengemis. Mencat badannya, mungkin membuat dirinya, dan saya kira itu biasa kita dengar berita-berita, membuat dirinya itu menjadi cacat dan seterusnya, hanya untuk mau supaya mendapatkan belas kasih dari orang lain. Mental seperti inilah, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, yang harus menjadi bagian permenungan dan refleksi kita. Nah, untuk bisa sungguh memaknai akan hal itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sekali lagi pengalaman Bartimeus pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh secara lebih mendalam untuk semakin memaknai hidup kita bersama dengan orang-orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan kita, sehingga hati kita semakin tergerak untuk keluar dari diri kita dan menyatakan kasih itu juga kepada orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita, di mana orang yang kita nyatakan belas kasih kepadanya itu mampu dan bisa bangkit dari seluruh situasinya untuk bisa membuat dirinya juga akan semakin hidup lebih baik lagi, dan tidak hanya dengan belas kasihan saja. Kita ada istilah, kalau ada orang meminta ikan, lebih baik kita memberikan pancing kepadanya supaya dia mendapatkan banyak ikan, daripada kita hanya memberikan satu ikan saja, satu ekor saja, dan itu hanya satu kali saja dimakan. Tetapi bagaimana caranya supaya orang itu dengan menggunakan pancing, maka setiap hari dia bisa makan ikan. Dan dalam banyak pengalaman, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya kira hal itu kita bisa lihat. Nah, untuk bisa menemukan hal itu, maka kita harus sungguh memiliki iman yang teguh dan kokoh kuat, sehingga apa yang dikatakan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah menutup matanya. Dia akan menghimpun semua sisa bangsa Israel, bangsa pilihannya, untuk dibawa kembali ke Sion. Dan dengan demikian setiap orang yang punya niat yang baik di dalam dirinya dan sungguh-sungguh butuhkan bantuan dan pertolongan belas kasih, maka kita boleh menyatakan hal itu, dan dengan demikian kita bersama-sama untuk merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita secara konkret diungkapkan dan dinyatakan dalam bacaan kedua, bahwa melalui baptisan kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mau hidup solidar bersama dengan orang lain, dan dalam bacaan kedua kita dipanggil untuk menjadi perantara kasih bagi orang lain, menjadi imam, dan dengan demikian yang menjadi panutan kita dan harus kita ikuti adalah Imam Agung kita, itu Yesus Kristus, yang bersedia mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib, dan itu kita kenangkan dalam setiap perjamuan Ekaristi, di dalam setiap perayaan yang kita rayakan,
entah setiap hari Minggu dan hari raya disamakan dengan hari Minggu, dan mungkin juga perayaan Ekaristi harian. Di sanalah korban Kristus dihadirkan dan kita mengambil bagian di dalamnya, dan lewat itu kita berusaha juga untuk mau menjadi perantara belas kasih bagi orang-orang lain yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin memahami dan memaknai serta menghidupi hidup iman kita yang telah kita janjikan pada saat kita dibaptis. Moga-moga dengan kuasa dan kasih Tuhan, iman kita sungguh semakin diteguhkan, sehingga kita seperti Bartimeus pada kesempatan ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Moga-moga iman yang kita miliki, kita sungguh diselamatkan, dan akhirnya semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri, karena kita berusaha untuk mengikutinya dengan setia dan taat, penuh kerelaan dan kerendahan hati dalam semangat hidup iman. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan meneraskan sadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memohon semoga Ia memberi terang bagi mata dan budi kita, serta menuntun kita di jalan keadilan dan cinta kasih. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah cahaya mata kami, Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi gereja yang diutus untuk mengartakan Injil, ya Tuhan, semoga gereja menjadi saksi terpercaya tentang Injil bagi segala bangsa. Semoga gereja menjadi penuntun yang aman menuju perdamaian dan solidaritas. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dan kepemimpinan di gereja dan di dunia, ya Tuhan, semoga para penguasa dan pemimpin gereja menjadi orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip mereka, serta menjadi orang yang tahu apakah tujuan mereka dan kemanakah orang lain mau dituntun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Tuhan, semoga para suami dan istri menerima Kristus sebagai teman di perjalanan hidup mereka bersama, dan semoga mereka menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang kurang mengindahkan suara hatinya, serta bagi mereka yang menutup mata untuk tidak melihat penderitaan orang lain, ya Tuhan, semoga mereka mau membuka diri bagi Allah dan bagi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Bagi kita sendiri yang berhimpun di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, tetapi berkat terang iman memberi kesaksian atas kasih ilahi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami
umat kami yang berada dalam keadaan lemah dan sakit, baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mereka yang menjalani pengobatan rawat jalan. Semoga dengan ketekunan kesabaran yang Kau tanamkan dalam diri saudara-saudari kami, baik yang sakit maupun yang merawatnya dan menuntunnya, mereka yang sakit suatu saat memperoleh kembali kekuatan dan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri, karena berkat iman yang mereka miliki untuk sungguh semakin berserah diri kepada-Mu dalam setiap usaha yang mereka nyatakan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh keluarga kami yang telah berpulang, utamanya bagi Nikolaus Rodang, Kosmas Jalang. Semua 16 kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah cahaya mata kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjumpa dengan kami di jalan dan telah mengasihani kami. Kami telah Kau beri iman dan kasih karunia-Mu. Tinggallah beserta kami dan temanilah kami sebagai penuntun setia kepada Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur 376. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan kehadirat-Mu yang maha tinggi,
Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, dan Uskup Emeritus kami John Likuada, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
Dan berilah kami damai dengan kesatuan sedang kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Betapa Kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kepadamu Kau raih aku, Kau buat aku milik-Mu. Diriku sudah Kau kasihi, Kau jualah yang aku pilih. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 19 dan 20 Oktober 2024 sebesar Rp18.767.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.470.000. Kolekte misa perkawinan 3 kali sebesar
Rp3.709.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp2.043.000. Sumbangan dari Bapak Abdullah P. sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denny Wijaya Wong dan Patricia Adriani Wando sebagai pengumuman kedua. Ferry Johannes Lisali dan Josephine Katarina Jacqueline Halim sebagai pengumuman pertama. Juvencius Kesik dan Maria Elizabeth sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, Kredit Union Mekar Kasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota yang akan diadakan pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 2 dan 3 November 2024 pukul 18.00 sampai selesai. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000 per orang. Kelima, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Keenam, misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 6 sore yang akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 5.30 sore atau setengah 6. Ketujuh, misa Jumat pertama yang dirangkaikan dengan misa semua orang kudus diadakan pada hari Jumat 1 November 2024 pukul 6 sore dan akan dilanjutkan dengan salve. Kedelapan, perayaan misa arwah semua orang beriman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 8 pagi. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Beberapa tambahan penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih dan sedikit menegaskan bahwa penutupan bulan Rosario kita adakan tanggal 31 hari Kamis. Sebagaimana kita membukanya dengan perayaan Ekaristi, maka kita menutupnya juga dengan perayaan Ekaristi yang akan diawali dengan doa Rosario seperti biasa. Pada saat pembukaan kita membukanya dengan misa, sesudah itu perarakan Arca Bunda Maria ke gua dan kita lanjutkan dengan doa Rosario, dan dengan demikian sepanjang bulan kita mengadakan doa Rosario di bulan Oktober. Moga-moga seluruh intensi kita semakin berkenan kepadanya. Kemudian hari Jumat, kebetulan itu Jumat pertama dan sekaligus juga Gereja Universal seluruh dunia merayakan perayaan wajib, yaitu perayaan semua orang kudus. Kita semua memiliki pelindung orang kudus, maka perayaannya jatuh pada tanggal 1 November. Perayaan dimulai seperti biasa hari Jumat pertama karena kebetulan waktu itu hari Jumat pertama, lalu dilanjutkan dengan salve. Kemudian tanggal 2 jatuhnya di hari Sabtu. Itu adalah perayaan wajib bagi kita untuk memperingati atau mendoakan arwah semua orang beriman, di mana kalau ada sanak keluarga kita yang masih berada dalam api pencucian dan kita semua tetap mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, maka kita mengadakan misa jam 8 pagi. Sorenya itu sudah perayaan hari Minggu, dan dengan demikian tentu juga diintensikan pada sore hari atau malam Minggu itu. Bagi mereka yang mau mendoakan secara khusus arwah para leluhur, silakan dimasukkan nama-nama, dan kami sangat mengharapkan supaya mungkin di
Tulis saja per kakak, lalu nanti di sana kita akan lihat seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu dibacakan 45 menit sebelum perayaan dimulai karena cukup panjang dibacakan. Silakan dimasukkan sampai pada hari Jumat, paling tidak hari Jumat siang, supaya masih bisa diketik, apalagi kalau kita mengikuti perayaan pada hari Sabtu pagi. Nah, sesudah perayaan jam 8 pagi, kalau ada hal yang ingin kita bawa untuk diberkati dan kita melanjutkan persiapan ke kuburan orang keluarga kita, saya kira baik pada hari itu sesudah misa lalu berangkat untuk mengadakan ziarah ke kuburan. Saya kira itu sehubungan dengan perayaan dalam minggu ini. Kemudian pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam rangka merayakan 85 tahun Pesta Pelindung Paroki kita, maka kelompok Mandarin mengundang Romo Laurentius Fluid CDD untuk mengadakan misa Mandarin, dan sekaligus juga tadi pagi beliau sudah misa, dan nanti malam akan diadakan seminar Bunda Maria dalam tradisi Gereja Katolik Tionghoa. Saya sangat mengharapkan kehadiran kita untuk mengikuti hal ini jam 7 malam, karena kita tidak hanya melihat bagaimana Bunda Maria dipahami dalam tradisi Gereja Katolik Tionghoa, tetapi berharap bahwa seluruh tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita, para leluhur kita, dalam kebiasaan kita, sejauh mana itu sungguh semakin menopang hidup iman kita. Kesempatan nanti malam untuk sharing pengalaman bersama dengan beliau, dan dengan demikian iman kita itu sungguh berakar pada tradisi seperti yang kita upayakan. Ya, walaupun seringkali mungkin saya memberikan penjelasan sehubungan dengan ini, tetapi karena saya bukan berasal dan kebiasaan saya ditempa oleh kebiasaan Toraja, dan sejauh yang saya pahami, apa yang dipahami dalam budaya Tionghoa dan budaya Toraja itu tidak jauh berbeda, dan kita mengupayakan hal itu supaya sungguh-sungguh membuat iman kita hidup dan berkembang. Kedua, sebagaimana kita tahu bahwa basis gereja kita adalah dari kelompok Tionghoa, maka saya sangat mengharapkan paling tidak paroki kita sebagai basis itu sungguh menghidupi hal-hal yang kita harapkan hal ini, dan ke depan kelompok ini akan diupayakan supaya bagaimana dia bisa menjadi bagian katekese di keuskupan ini, sehingga hal itu sungguh menjadi suatu hal yang menyejarah di dalam Keuskupan Agung Makassar. Itu pengharapan saya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian dari itu adalah sekali lagi untuk merayakan 85 tahun paroki kita pada tahun ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, seluruh panitia 85 tahun paroki kita sudah berusaha untuk mengupayakan apa yang ingin diupayakan, dan kita memberikan katakanlah kebebasan kepada mereka untuk mengatur semuanya itu. Salah satunya adalah mereka mengadakan pengadaan baju kaos, dan itu sudah dicetak. Kalau masih ada yang belum dan ingin memiliki, nanti mungkin mendaftar, sebenarnya sudah di-share di grup Depas, baik itu Depas Pleno, Depas Harian, dan kelompok-kelompok lain. Silakan lihat di sana. Kemudian keuntungan dari itu sejauh yang saya tanya, dan rupanya modal yang diminta itu 70, tapi mereka menjualnya 100. Keuntungan dari itu nanti akan menjadi modal awal dari Komsos Paroki Kristus Raja Andalas, sehingga apa yang kita rencanakan di paroki ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok saja, tetapi sungguh-sungguh akan menjadi tanda kebersamaan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti dalam perayaan puncak pada pesta pelindung kita, di mana akan diadakan krisma dan puncak perayaan,
Saya sangat mengharapkan supaya tanda kebersamaan kita sungguh-sungguh sebagai satu paroki itu dihidupi, sehingga kita akan melanjutkan seluruh kebersamaan sesudah perayaan itu dan diupayakan dari rukun masing-masing. Saya harap bahwa ini bisa dipahami dan dimengerti. Nanti 2-3 minggu ke depan ini saya akan tetap menjelaskan hal itu, dan masih akan ada pertemuan dengan para pengurus rukun dan wilayah untuk semakin merealisasikan hal itu. Demikian beberapa hal tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, dan juga semua yang terlibat dan kita semua yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi yang senantiasa selalu siap mempersiapkan semua perayaan pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 692. Yesus mengutus murid-Nya